Senja merambat pelan di balik jendela kaca galeri seni mini, memudarkan bias jingga keemasan yang menyentuh lukisan-lukisan abstrak di dinding. Sarah menghela napas, jemarinya mengelus tepi kanvas yang dingin. Seharusnya ia merasa damai, dikelilingi keindahan, namun hatinya terasa gersang. Pertunangannya dengan Pak Adi, seorang pengusaha sukses pilihan orang tuanya, sudah diambang mata. Segala persiapan telah rampung, tinggal menunggu hari H. Sebuah pernikahan yang sempurna di mata masyarakat, namun hambar di relung jiwanya. Pintu galeri terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting lembut. Sarah mengangkat pandangannya, dan di sana berdiri Rian. Rambutnya gondrong sebahu, matanya tajam namun teduh. Dan senyum tipisnya selalu berhasil menggetarkan sesuatu dalam diri Sarah yang telah lama mati. Rian bukan tipe pria pilihan orang tua. Ia seorang seniman jalanan yang sesekali menitipkan karyanya di galeri ini, hidup dari tetesan inspirasi dan kebebasan. Selamat sore Sarah, sapa Rian. Suaranya serak namun hangat. Ia berjalan santai, pandangannya menyapu lukisan-lukisan, namun Sarah tahu ujung matanya selalu tertuju padanya. Sore Rian, balas Sarah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Interaksi mereka selalu seperti ini, singkat namun penuh makna tak terucap. Mereka bicara tentang seni, tentang warna, tentang kehidupan yang seharusnya. Dalam setiap percakapan, Sarah merasakan koneksi yang begitu kuat. Sebuah resonansi jiwa yang tak pernah ia temukan pada Pak Adi atau pria manapun sebelumnya. Pertemuan mereka semakin sering. Rian tak lagi hanya menitipkan lukisan. Ia kini sering menghabiskan waktu berjam-jam di galeri, berpura-pura mengagumi karya seni lain, padahal matanya tak lepas dari Sarah. Mereka mulai bertukar cerita tentang mimpi, ketakutan, dan rahasia yang tak pernah mereka bagikan pada siapapun. Sarah menemukan dirinya menantikan denting lonceng pintu, menantikan kehadiran Rian yang membawa warna baru dalam hidupnya yang monoton. "Apa kau yakin ini yang kau inginkan?" Rian pernah bertanya. Suatu sore ketika galeri sudah sepi, tangannya nyaris menyentuh tangan Sarah yang sedang membersihkan meja. Hidup tanpa gairah, hanya karena tuntutan? Sarah menarik tangannya. Hatinya berdenyut nyeri. Ini bukan tentang keinginan Rian, ini tentang kewajiban, tentang menjaga nama baik keluarga. Suaranya bergetar. Mata Rian menatapnya lekat, seolah menelanjangi setiap ketakutan dan keraguan dalam dirinya. Apakah itu sepadan dengan kebahagiaanmu? Pertanyaan itu menghantui Sarah setiap malam. Ia tahu Rian benar. Ia tahu apa yang ia rasakan pada Rian lebih dari sekadar ketertarikan. Itu adalah cinta. Cinta yang membara, berbahaya, dan terlarang. Bagaimana bisa ia mencintai pria lain, sementara ia sudah terikat janji dengan Pak Adi? Rasa bersalah mencekiknya. Namun setiap kali Rian tersenyum padanya, setiap kali mata mereka bertemu, dunia Sarah seolah kembali hidup. Mereka mulai bertemu di luar galeri, di kafe-kafe terpencil, di taman-taman kota yang sepi. Sarah selalu mengenakan topi dan kacamata hitam, berusaha menyamarkan diri. Setiap pertemuan adalah pencurian waktu. Setiap sentuhan adalah dosa yang manis. Rian akan menggenggam tangannya erat, menceritakan tentang mimpinya untuk berkeliling dunia, melukis keindahan yang ia temui. Sarah mendengarkan, membayangkan dirinya di samping Rian, bebas dari segala belenggu. Pernikahan semakin dekat. Undangan sudah tersebar, gaun pengantin sudah siap. Ibu Siti, ibunda Sarah, sibuk dengan segala detail. Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Sarah melihat senyum ibunya, dan rasa bersalah itu kembali menusuk lebih dalam. Bagaimana bisa ia menghancurkan semua ini?
Bagaimana bisa ia mengkhianati kepercayaan orang tuanya? Suatu malam, Rian menemuinya di bawah pohon beringin tua di ujung jalan, tempat rahasia mereka. Hujan rintik-rintik membasahi rambut Rian, namun matanya memancarkan tekad. Sarah, kau harus memilih. Aku tidak bisa melihatmu terperangkap dalam sangkar emas itu. Aku tahu kau mencintaiku, sama seperti aku mencintaimu. Sarah menangis, air matanya bercampur dengan rintik hujan. Bagaimana bisa, Rian? Keluargaku akan hancur. Aku akan dicap sebagai anak durhaka, pengkhianat. Apakah kau siap hidup dalam penyesalan seumur hidup? Tanya Rian, suaranya tegas. Ia mendekap Sarah erat, seolah ingin menyerap semua kesedihan dan keraguan gadis itu. Aku akan menjagamu. Kita bisa pergi, memulai hidup baru di tempat lain. Kita akan berjuang bersama. Pagi hari menjelang pernikahan, rumah Sarah ramai oleh sanak saudara dan penata rias. Sarah duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya dalam balutan kebaya putih yang indah. Ia tampak seperti pengantin sempurna, namun jiwanya berteriak. Ia tak bisa melakukannya. Ia tak bisa mengucapkan janji suci itu, sementara hatinya telah sepenuhnya milik Rian. Tiba-tiba, Ibu Siti masuk ke kamar. Wajahnya pucat pasi, di tangannya tergenggam selembar surat. Sarah, apa ini? Sarah mengenali tulisan tangan itu. Surat dari Rian. Surat yang seharusnya tidak pernah sampai ke tangan ibunya. Surat yang menjelaskan semua tentang cinta mereka, tentang permintaan Rian agar Sarah memilihnya. Dunia Sarah runtuh seketika. Maafkan aku, Bu. Hanya itu yang bisa Sarah ucapkan. Air matanya deras mengalir. Suasana riuh di rumah seketika berubah menjadi kekacauan. Ibu Siti menjerit histeris. Pak Adi datang dengan wajah merah padam. Matanya memancarkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Keluarga besar berkumpul, menatap Sarah dengan tatapan menghakimi. Kata-kata aib, durhaka, pengkhianat berhamburan di udara, menusuk telinga Sarah bagai ribuan pisau. Di tengah kekacauan itu, Rian muncul di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan, matanya mencari Sarah. Ia datang, seperti yang ia janjikan, berani menghadapi badai demi cintanya. Sarah menatap Rian, lalu menatap keluarganya, yang kini memandangnya dengan kebencian. Hatinya sakit, hancur berkeping-keping. Namun di mata Rian, ia melihat masa depan. Ia melihat kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Aku memilih Rian, ucap Sarah, suaranya pelan namun mantap, memotong keheningan yang mencekam. Mendengar itu, Ibu Siti jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Pak Adi menatap Sarah dengan tatapan terakhir penuh kekecewaan, lalu berbalik pergi. Keluarga besar memalingkan wajah, seolah Sarah adalah aib yang tak termaafkan. Sarah berjalan mendekati Rian, tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan gaun pengantinnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan seluruh kehidupannya demi cinta terlarang ini. Rian menyambutnya, menggenggam tangannya erat, dan mereka berjalan keluar dari rumah itu, dari kehidupan lama Sarah, menuju ketidakpastian yang membentang di depan. Mereka memulai hidup baru di kota yang jauh, jauh dari bayang-bayang masa lalu dan tatapan menghakimi. Rian melukis, Sarah bekerja serabutan, apa saja yang bisa menghasilkan uang. Hidup mereka jauh dari kemewahan. Seringkali mereka harus berhemat, bahkan kelaparan. Namun di setiap malam ketika mereka berdua berbaring di kasur tipis, saling mendekap, Sarah tahu ia telah membuat pilihan yang benar. Tahun-tahun berlalu. Rambut Rian mulai sedikit memutih di pelipis. Garis-garis halus mulai muncul di sudut mata Sarah. Mereka masih bersama.
menghadapi setiap badai kehidupan dengan bahu-membahu. Cinta mereka telah teruji oleh kemiskinan, oleh pandangan sinis orang lain, dan oleh kesendirian yang terkadang menyergap. Mereka tidak pernah kembali ke kota asal Sarah, tidak pernah lagi mendengar kabar dari keluarganya. Luka kehilangan itu masih ada, terkadang berdenyut nyeri, namun tidak pernah cukup kuat untuk membuat mereka menyesal. Suatu sore, Ryan melukis di taman. Sarah duduk di sebelahnya, membaca buku. Ia mengamati Ryan, melihat ketenangan di wajah pria itu, melihat kebahagiaan yang terpancar dari setiap guratan kuasnya. Ryan menoleh, senyumnya hangat, matanya penuh cinta. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya. Sarah tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Ryan. Aku memikirkan betapa beruntungnya aku. Ia menggenggam tangan Ryan yang berlumuran cat. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya segalanya. Mereka saling menatap. Sebuah pemahaman mendalam terjalin di antara mereka, bahwa cinta yang terlarang itu, meskipun telah merenggut segalanya, juga telah memberikan mereka kebebasan dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya.